Sepertinya itu suaranya. Dia sudah tahu kalau kita punya ada teman ini. Udah cukup ya gue serang lo. Sekarang gue minta lo pergi dari sini dan jangan pernah ganggu gue maupun teman-teman gue lagi. Ngapain ya? Aneh banget. Kayaknya dia lagi renang sama Duyung. Jangan-jangan dia lagi berenang di punggungnya Duyung. Gue harus kejar dia. Ayo, masuk kita pergi yuk. Kakak hebat banget. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Ingat ya, jangan sampai siapapun yang tahu. Ya kak, Lala nggak bakal bilang ke siapapun. Ya udah, aku duluan ya. Anak kecil. Tadi mana Duyungnya? Duyung? Duyung apa? Tadi kamu berenang sama Duyung kan? Kakak lucu banget sih. Dari tadi ya, Lala tuh main di sini sendirian. Lagian juga mana mungkin ada Duyung di sini. Kakak mimpi kali. Adek, kamu jangan ngerjain kakak ya. Kakak mau tanya, sekarang di mana Duyungnya? Di mana? Bilang aku halusinasi. Baju kamu kering ya? Kakak ngigo ya? Lagian juga mana mungkin baju aku basah. Emangnya aku berenang di laut? Makanya jangan nonton film terus. Jadi ngayal yang gak bener kan? Kamera ngapain di sini? Kakak kan udah janji sama Mama Lala. Kakak harus anterin Lala pulang. Alhamdulillah, anak ibu udah pulang. Maafin Lala ya, Bu. Lala janji, Lala gak bakal bikin ibu khawatir lagi. Oh, pantes anak ibu udah bisa senyum. Emang tadi jadi ketemu sama Duyung? Duyung itu cuma ada di hayalan Lala doang, bener kata ibu. Terima kasih banyak ya Nak Maira, udah bikin Lala nggak rewel lagi. Terus udah mau nganterin Lala pulang sampai ke rumah. Iya Bu, sama-sama. Lala anak yang baik kok. Ya udah kalau gitu, saya balik dulu ya. Udah, aku balik dulu ya. Dadah Lala. Dadah Kak Meira. Dadah.
ada di sini? Kami kesini atas perintah Sandra. Karena air kolam suci di Pulau Otore mengering dan bergolak. Itu artinya ada di antara 3 duyung di sini, Maira, Hera, atau Alda, yang melanggar peraturan dan janji suci. Dari tadi kita di sini. Kita nggak mungkin melanggar. Kita udah tahu resikonya. Mana Maira? Gawat. Apa jangan-jangan Maira memberitahu tentang jati diri dia sebenarnya dan dia betulan jatuh cinta dengan Vino. Dari dulu ini yang saya takutkan. Kalau para duyung jatuh cinta sama manusia. Sekarang juga kalian susul Maira dan lihat apa yang dia lakukan di rumah Vino. Iya, Bu. Maira, kamu harus jujur sama kita. Apa yang telah kamu lakukan sama Vino? Kamu udah janji kan? Kamu udah janji gak bakal jatuh cinta sama Vino. Kamu ingat gak? Kamu juga udah janji gak bakal ngungkapin semuanya kan sama Vino. Tapi kenapa kamu tetap ngelakuin ini? Kamu tahu nggak? Tadi tuh Kak Sandra dan duyung-duyung yang lain tuh datang ke kita. Mereka ngasih tahu kalau kolam suci itu kering. Kamu tahu kan itu artinya apa? Itu artinya salah satu di antara kita telah mengingkar janji suci duyung. Kamu tahu kan itu seperti apa yang Ibu dan Nata lakukan? Iya. Aku udah buka jati diri aku sama si Lala. Maira, sadar dong. Hera, aku tuh kasihan sama Lala. Dia tuh pengen banget ketemu sama Duyung. Mama itu sampai capek tau gak sih ngadepin dia. Lagi pula, Lala kan masih kecil. Dia gak akan kok membahayakan Pulau Taura. Maira, kamu coba pikir baik-baik. Apa menurut kamu Sandra dan duyung lainnya mau nerima alasan kayak gini? Apapun resikonya, aku akan terima. Maira, kamu apa-apaan sih? Kamu tahu sendiri kan resikonya? Hah? Kamu tahu sendiri kan hukumannya kalau kamu ngaku? Iya. Tapi aku harus tetap kasih tahu. Ya, keras kepala banget sih kamu. Aku jadi penasaran. Sebenarnya duyung tuh beneran ada nggak sih? Atau cuma di mitos ya yang kayak orang-orang bilang? Ini ada nih soal duyung. Ini dibilang kalau manusia jelmaan duyung itu bisa kembali menjadi duyung kalau dia terkena air. Berarti gue gak sama kayak mereka dong ya? Apa jangan-jangan mereka tuh duyung? Gue harus cari cara. Iya, gue tahu. Besok aja di sekolah, mereka tuh gue siram pakai air supaya mereka berubah jadi duyung. Terus dilihat sama semua orang. Maira, bukannya tadi kamu izin sama saya kamu pergi ke tempat Vino? Kamu nggak melanggar aturan para duyung lagi kan? Sebaiknya kamu mengaku, Maira. Karena air kolam suci di Pulau Otore itu bergolak lagi. Itu artinya ada di antara kita yang melanggar peraturan. Kalau tidak segera diatasi, Pulau Otore akan hancur. Duyung di sana akan musnah. Maaf, Bu. Tadi saya tidak ke tempat Vino. Saya pergi ke pantai, bertemu dengan si Lala, penjual es kelapa itu. Yang ingin sekali bertemu dengan Duyung. Lantas, kamu menemui Lala dengan wujud duyung? Maira, astaga! Aku cuma gak tega, Bu. Aku kasihan sama Lala.
Aku gak mau dia sakit cuma gara-gara ingin bertemu dengan Duyung. Jadi kamu bisa gak tega sama dia, tapi kamu tega sama kami? Tapi hanya Lala kok yang melihatnya. Dan aku yakin dia gak akan membocori rahasia itu. Maira denger ya, dulu manusia juga bikin janji sama saya. Tapi apa? Mereka bikin janji tapi mereka juga yang tidak menepati. Maaf Bu, tapi Gak ada tapi-tapian. Sekarang juga kamu ikut dengan Duyung utusan Sandra ini ke Pulau Ataura. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Kolam suci harus diselamatkan, Maira. baik Bu. Kalau gitu, saya berangkat sekarang. Maira. Kalian jangan sedih ya. Doain aja, aku cepat balik. Maira. Kenapa sih kamu harus ngaku? Maira, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu lupa, dulu kamu yang diminta untuk menjaga kolam suci, tapi telah gagal. Karena Vino masuk ke sini dan menghancurkan semuanya. Sekarang, kamu malah menunjukkan diri kamu sebagai Duyung di depan manusia. Maafin aku Cassandra. Aku hanya ingin menghibur anak kecil itu. Dia tuh baik kok. Dia Apapun alasannya, aturan Ataura harus tetap dijalankan. Dan kamu harus menerima hukuman. Sebagai hukumannya, separuh kekuatan kamu harus diberikan ke dalam kolam suci. Untuk menjaga keberlangsungan kolam suci yang semakin menyusut dan terancam kering. aku siap menerimanya. Sekarang, berbalik badanlah. Bawa dia ke kolam peristirahatan. Biarkan dia di sana sampai dia tersadar. Maira pasti senang aku bawain nasi buatan ibu. Kameranya kok belum muncul juga ya? Kakak kenal kamera nggak? Seragamnya sama kok yang kayak kakak pakai. Dia kelas berapa? Nggak tahu deh. Oh, kalau gitu mah susah deh nyarinya. Kasih ya kak. Iya, sama-sama. Oh iya. Lala. Kakak. Ngomong-ngomong kok cuma berdua? Kameranya mana? Kamera lagi pulang kampung. Iya. Oh. Iya. Wow, mungkin dia nggak sempet ngasih tahu kamu. Soalnya tiba-tiba papanya pulang dari merantau. Syukurlah kalau kamera baik-baik aja. Lala bawain nasi putih bikinan Ibu Lala. Wah, Cobain nggak? Lala. Kayaknya enak nih. Terima kasih banyak ya Lala, kamu baik banget. Sama kak. Lala pergi sekolah dulu ya. Hati-hati ya. Dadah. Dadah. Pantes Maira nggak tega waktu tahu Lala pengen banget ketemu sama Duyung. Kayaknya mereka punya ikatan batin yang kuat. Gue masih penasaran, Dit. Sebenarnya si Maira, Hera, sama si Alda tuh Duyung apa enggak ya? Soalnya lu inget gak? Si Bagas, abangnya si Ega, itu kan ngotot banget kalau ngira tuh mereka tuh Duyung.
Ingat gak lu? Iya, bener banget. Apalagi kan si Bagas itu orangnya ini banget, men. Kaku banget kan orangnya. Terus dia tuh nggak bakal ngomong tanpa sesuatu yang jelas. Bener. Nah, sekarang nih, Dit. Kita harus cari cara untuk ngebuktiin mereka tuh duyung atau bukan. Gimana caranya? Lu mau ngajak mereka? Mana mau mereka? Gak gitu juga, lu ngomong gak pernah dipikir sih. Nih, gua udah searching di internet, udah browsing. Katanya kalau manusia jelmaan duyung itu bisa berubah lagi jadi duyung kalau mereka tuh kena air. Nah, ini kesempatan kita, men. Untuk ngebuktiin mereka tuh duyung atau bukan. Kalau perlu di depan semua orang, biar semua orang tahu. Mantep. Bisa tuh, bisa. Bisa, makanya kita harus pikirin caranya. Ntar ya, gua mikir ya. Gua punya ide. Oke tuh. Yang tega-teganya siram air kambo. Tapi bungaku tuh Adera. Dera. Pasti dia ngerjain kita. Kita harus cari tahu siapa pelakunya. Hera, aku curiga deh. Apa jangan-jangan yang ngerjain kita Vino? Iya, Vino. Dia emang pantas dicurigain. Dia satu-satunya orang yang punya kekuatan yang bisa melempar air. Apa jangan-jangan dia curiga lagi kalau kita tuh duyung? Duh, kita harus kasih tahu Bu Renata. Siapa tahu Ibu Renata itu tahu kita harus ngapain. Yaudah, dia nggak ada di sini. Kita pergi aja. Yuk. Pakai gagal lagi aja gimana sih nih? Kalau kayak gini caranya mesti pakai cara manual nih. Manual? Mas lu mau bawa ember terus nyiram mereka gitu? Ya nggak begitu, masa lu bawa ember. Bikin sealami mungkin. Nih kayak contoh misalnya, lu lagi pegang selang, tiba-tiba kesemprot. Apa yang paling masuk akal, Dit? Yang paling masuk akal. Apa itu? Lu lagi pura-pura bawa minum, terus pura-pura kesenggol, lu jatuhin tuh minumannya ke dia. Ya kan? Iya bener-bener bisa tuh. Bisa, gampang. Gampang-gampang aja lakuin dong. Oke, gampang itu mah, yuk. Udah, mana lagi? Gila, ternyata mereka masih punya kekuatan. Maira, kamu sudah sadar. Kamu sebaiknya secepatnya kembali ke daratan untuk melanjutkan misi kamu mengambil kembali kekuatan Vino. Baik, Kak. Aku janji nggak akan cewek kakak dan diunjung lain di sini. Kamu hati-hati ya. Sekarang kekuatan kamu sudah banyak berkurang karena digunakan untuk menyelamatkan kolam suci. Dan cincin kamu tidak akan berguna maksimal tanpa didukung oleh kekuatan dari dalam diri kamu. Aku ngerti, Kak. Mulai sekarang, aku akan berlebih hati-hati. Kalau gitu, aku pergi dulu ya.
aja nih, tumben. Maira kemana? Maira lagi gak enak badan. Iya. Apa mau nitip pesan? Boleh. Pesen itu ya, nasi goreng seafood yang pedes. Ih, kamu apaan sih? Emangnya Maira tukang nasi goreng? Sekarang saatnya kalian siram bocah itu. Wah, aduh. Wah, lu yang bener dong bawanya. Sengaja Gimana? Bisa nih, kacau lu. Coba gue lihat. Jadi duyung nggak nih mereka? Vino, punggung kamu kenapa? Mati gua. Kok punggung gua jadi nonjol kayak gini? Hah, gawat. Hah? Sorry, gue Mereka akan berubah jadi duyung. Wah, kayak emang bukan duyung. Dan si abang Ega itu emang hayal. Ini cuma hayalan. Anak-anak, lihat ibu punya apa? Ibu punya ramuan khusus yang ibu ambil waktu ibu ke pulau kemarin. Ini bisa mencegah kalian untuk berubah menjadi duyung. Kalian harus oleskan krim ini ke permukaan kulit kalian. Nah, ini akan mencegah air masuk ke pori-pori kalian. Karena bahaya kalau air masuk ke pori-pori kalian, kalian akan berubah menjadi duyung. Krimnya Bu Renata manjur. Oh iya, berhasil. Kita nggak berubah jadi duyung. Akhirnya. Enggak. Tadi habis ketumpahan air sama teman biasa. Makanya mau bersihin. Ya udah, terus kamu kenapa mepet tembok kayak gini? Enggak, gatel. Aduh. Kamu gatel? Oh
yaudah aku garukin ya. Yang mana yang gagal? Enggak usah sayang, jangan ngerepotin kamu. Enggak bisa. Lebih enak begini. Enggak apa-apa, bisa. Gak apa-apa beneran. Enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa. Itu Vino kenapa sih? Tahu gue juga. Ya mungkin celana belakangnya basah kali ya, dia malu. Aduh, aku nggak boleh berhenti sedikit pun. Bisa-bisa aku jadi bahan persiapan. Sia-sia aja aku melawan. Makin aku melawan, energiku makin berkurang. Aku nggak mau mati dengan cara seperti ini. Kayaknya si Vino udah mulai nggak main-main deh. Kita harus ngindarin dia dulu sekarang. Ya, aku setuju. Kita harus bilang Mara. Mara kamu kenapa? Kok kamu lemes banget? Kamu bisa serang orang ya? Apa jangan-jangan kamu disuruh ngapa-ngapain sama Cassandra? Aduh Mara, kalau kamu lemes gini tuh mendingan kamu di rumah aja, kamu nggak usah sekolah. Ya, pelan-pelan nanyanya dong, satu-satu. Sekarang kekuatan aku udah diambil untuk memulihkan kolam suci. Karena kata Cassandra, kekuatan aku udah gak kayak biasanya. Dan cincin aku udah gak berfungsi sekuat yang dulu. Terus, kalau Vino nyerang kita gimana? Vino mau nyerang kita? Iya, jadi tuh aku yakin banget tadi tuh dia nyuruh orang untuk menyerang kita pakai air. Bentar, jangan panik dulu. Jadi, tenang aja. Bu Renata habis kasih kita ramuan. Oh, iya bener. Iya. Nah, jadi ramuan ini bikin kita kering. Kalau kita kena air, kita nggak bakal bisa basah. Bener. Gua nggak ngerti, Dit. Apa gua kualat ya jangan-jangan? Masa mau isengin mereka niatnya malah gue yang kena sih? Kualat. Lu pikir mereka siapa? Bonyok lu. Hai sayang. Hai. By the way, kamu ingat gak hari ini bulan bentar apa? dulu deh. Gua cabut dulu mendingan ya. Daripada ganggu. By the way, kamu inget gak hari ini bulan apa? Ingat. Kenapa? Tanggal berapa? Ya udah, sayang, gak usah tanggal berapa lah. To the point aja langsung. Ini pasti anniversary kita kan? Kok anniversary sih? Orang masih lama. Ih, kamu tuh ya bener-bener aku udah bikin reminder di HP kamu masih aja lupa. Ya nggak mungkin lupa dong sayang. Aku ingat pasti. Sebentar lagi kamu ulang tahun kan? Terus kamu minta hadiah dari aku dan minta surprise dari aku. Aku udah siapin semuanya buat kamu. Beneran? Ya udah, aku mau spesial. Aku mau yang super spesial tapi nggak norak, oke? Oke, aku udah siapin semuanya. Ini ngomong-ngomong, balik bareng semua. Enggak sih, aku mau shopping dulu sama Elsa. Ingat ya, yang spesial. Bye sayang, ya. Untung aja nggak balik bareng gua. Gua udah gerah banget nih, pengen berenang buru-buru.
lagi deh selaput di kaki gua. Batu apa nih? Bisa ada cincin. Jangan-jangan nih kayak batu akik yang lagi happening nih. Bagus juga. Iya, bisa gue pakai buat kasih kadonya Vivi nih. Kak Maira kenapa? Aku berubah jadi manusia aja. Gue gak sanggup. Doyong! Akhirnya kamu nggak berkutik juga, Doyong. Aku nggak boleh ceritain mimpiku sama ibu. Aku akan selalu jaga rahasia Kak Maira. Akhirnya kamu nggak berkutik juga, Doyong. Kau bilang apa? Enggak Kak, Lala nggak bilang apa-apa Kak. Bohong. Kau pasti bilang kan? Kalau itu duyung. Enggak Kak, Lala nggak bilang apa-apa. Lala kan janji, Lala sayang sama kakak. Lala nggak mungkin celakain kakak. Sudah dulu pamitannya ya. Sekarang tangkap Doyongnya, tangkap. Jangan! Jangan sakitin kakak aku! Pergi! 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 Tangkap, Pak. Pergi! Kakak! Ya? Kak Maira? Pergi! Pergi! Pergi kalian! Pergi! Pergi! Lala? Lala? La? Kamu mimpi apa, Nak? Sampai keringetan kayak gini. Siapa yang kamu suruh pergi? Aku nggak boleh ceritain mimpiku sama ibu. Aku akan selalu jaga rahasia Kak Maira. Ya udah, kalau kamu nggak mau cerita sama ibu nggak apa-apa. Kamu nggak usah pikirin ya. Namanya juga mimpi. Mimpi itu kembang tidur. Sekarang kamu minum. Habis itu kamu bobo lagi. Kak Maira, aku sayang sama Kak Maira. Aku nggak akan ceritain ke siapapun. Aku nggak mau Kak Maira celaka. Aku yakin kok, Iko kok berasal dari kekuatan Cinto Adi era pada Ambo. Waktu Ambo disekap di gua. Oh iya, Ambo jet. Kabur tuh penjahat-penjahatnya, tidak berani jambo. Ambo kok sekarang jagoan. Aduh, Ambo kok jagoan kok. Ambo punya jurus serangan macan tutul. Serangan kuda lumping. Ambo yang punya jurus paling berbahaya kok. Jurus rantak kuda. Sakit mau kamu nih, mandi mak. Gimana? Keren kan? Ya keren lah, Vi. Masa ulang tahun seorang Vivi nggak keren? Gue pengen hari ulang tahun gue itu jadi momen yang romantis banget sama Vino.
Katanya dia mau ngasih kado spesial gitu, tapi kira-kira apa ya? Gini, Vi. Apapun kado si Vino, kalau lo mau acara ulang tahun lo itu jadi momen yang paling romantis, lo harus pastiin, Vi, si Maira CS yang udik dan kampungan itu nggak datang. Lo salah besar. Gue bakalan ngundang 3 cewek itu datang ke sini. Lo udah gila ya, Vi? Justru Maira lah yang jadi gila. Stres gara-gara ngeliat Vino itu ngasih kado spesial buat gue. Ya, lo pikir aja deh, kalau misalkan dia udah ngeliat kejadian itu, terus dia masih nggak sadar diri juga, ya parah banget kan? Ya kan? Terus dulu dong. Gue yakin nih Vivi pasti suka. Ya, walaupun ini cincin bukan kayak model zaman sekarang, tapi tuh ini sebenarnya bagus banget. Kenapa sih kalian ngeliat ini gitu banget? Kaget ya? Gak usah kaget. Oh iya, nih, gue bawain undangan buat kalian. Undangan ulang tahun gue. Datang ya? Kok kamu so baik banget sih? Kamu pasti mau ngerjain kita kan? Terserah lo ya mau percaya apa enggak. Yang jelas gue udah undang kalian baik-baik. Dan teman satu sekolah itu pada datang semua. Ini undangannya. Mbak. Kalian ngundang kayak gitu. Ah, biarin. Kita harus datang. Mereka udah diundang kan. Maira, kok bisa sabar banget sih kamu jadi orang? Maira. Lo akan nangis lihat gimana Vino perlakuin gue kayak Tuan Putri di pesta nanti. Ega, kamu tuh lucu banget deh. Kan Vivi yang ulang tahun, tapi kok malah aku yang dibeliin banyak banget kayak gini. Alda, segini tuh nggak banyak. Lagian, kamu mau apa aja pasti bakal aku beliin kok. Oke, bye. Udah. Ini udah teman saya, udah pada bubar. Elsa, aku bener-bener minta maaf, aku nggak ngeliat tadi ada tangan kamu di situ. Kamu punya mata apa? Ha? Nih lihat, tangan gua sakit. Lu apa-apaan sih, Elsa? Jelas-jelas lu yang salah, lu taruh sendiri tangan lu di situ. Salah dia. Udah ya, kalian jangan berantem. Itu bener-bener salah aku. Aku harusnya ngeliat dulu sebelum aku tutup pintunya. Tuh, dia juga jalan sendiri kan. Ega udah dong, udah. Kamu lihat tangan dia itu bengkak banget. Mendingan kita sekarang bawa dia ke dokter, ya? Yaudah. Gua bawa lu ke dokter. Lu mau dibawa ke rumah sakit mana? Terserah. Asal jangan ada dia tuh. Nggak bisa gitu dong. Kan gua jalan sama dia. Kenapa lu yang ngatur-ngatur? Ya bodo amat, pokoknya jangan ada dia. Udah, Ega. Nian gini aja. Kamu yang bawa dia ke dokter, aku bisa kok pulang sendiri. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu jagain Elsa ya. Yuk. Ya udah buruan. Sain banget lu. Ya. Bawel banget sih. Sain aja jadi orang. Elsa. Iya. Bawel banget. Udah. Ya. Udah buruan tangan dulu nih. Sana. Suster, ini suster teman saya, suster. Pas banget nih, suster. Ya ampun, Mbak. Tangannya kenapa? Tangannya kejepit ke mobil. Ya udah kalau gitu kita masuk ke dalam ya, biar segera ditangani. Ya silakan. Silakan. Tapi ya. Udah ya, tangan kamu lebih penting ya. Mas, tolong tunggu di sini ya. Oh, siap, dengan senang hati ya. Tangan kamu lebih penting ya. Ya, sana. Ayo, Mbak. Tangan kamu lebih penting, tapi pacaran aku lebih penting. Alhamdulillah, dia udah diantar. Sekarang lanjutkan acara pacaran.
Ini obatnya ya. Tembus di sana ya. Oh iya, makasih Mbak. Iya, sama. Mbak. Ini sebentar ya. Oh iya. Ega mana sih? Mbak, 215.000. Oh, 215.000 ya? Bentar ya Mbak. Duh, dompet gue kemana ya? Ega kemana sih? Kalau enggak kan gue bisa pakai duit dia. Gimana Mbak? Mau bayar cash atau pakai kartu? Gini Mbak, kayaknya saya habis kehilangan dompet nih Mbak. Bentar ya, saya cari pacar saya dulu. Mbak tadi lihat kan pacar saya yang tadi nganter saya ke sini? Mbak, please deh. Dari tadi tuh di sini nggak ada siapa-siapa. Jangan banyak alasan deh. Kalau nggak bisa bayar, minta surat keterangan miskin. Loh, saya nggak miskin, saya kaya kok Mbak. Kalau nggak miskin, bayar dong. Ya, iya, terus saya bayar. Mau kabur ya? Kabur lah. Mau kemana kamu? Mbak, bayar dulu, Mbak. Mbak, bayar dulu. Ini bayar dulu. Ya ampun. Mbak, bayar dulu. Ih. Ega mana lagi ya? Dia kagak nungguin gue lagi. Si Ega udah beda sama gue. Ini gara-gara si Alda. Gue harus balas dendam sama si Alda. Gak terima. Hei, stop. Ande. Siapa kamu? Berani menghentikan latihan silat perguruan saya? Indah bang. Jangan panggil abang, panggil Guru Adam. Iya, maksud Ambo Guru Adam. Begitu bang. Bang, sorry. Maksud Ambo Guru Adam. Ambo ko punya kekuatan tenaga dalam. Ambo kesiko mau meningkatkan kemampuan Ambo. Jadi Ambo mau jadi murid di Siko. Boleh. Tapi ada syaratnya. Kamu harus dites. Iya, makasih ya Guru Adam. Ambo siap untuk dites. Ambo akan buktikan Ambo kok punya kekuatan tenaga dalam. Musuh-musuh penyek-penyek takut sama Ambo. Sekali Ambo ajar. Indah adu yang berani lain. Soalnya Ambo kok manusia super. Kan? Siap. Siap. Iya kan, Ambo emang super kan? Baik. Ada tes yang kedua. Apa tuh? Kamu harus panjat pohon. Ambo dites-tes gampang Apa bisa kan? Guru Adam. Gampang. Ada bisa tolong Ambo dah. Ini mata Ambo terus. Ini. Ada. Sakit mata Ambo. Bisa bangkrut. Kenapa bisa jadi kayak gini ya? Semuanya turun. Modal gue juga udah mau habis.
Maaf Pak, kapan saya gajian ya Pak? Gue lagi sibuk kayak gini. Siapapun dari kalian yang berani minta gaji sekarang ini, gue pecat. Keluar lo. Berarti sekarang gini, satu-satunya jalan untuk mulihin kekayaan gue adalah dengan menangkap Tuyul. Nara, kamu mau kemana sih? Mau ketemu Vino ya? Enggak, aku tuh mau ke warung es kelapanya Lala. Mumpung libur, aku bantuin dia jualan. Jangan lupa tuh pakai krimnya Bu Renata. Biar kalau kena basah kamu gak berubah jadi duyung. Iya, aku hati-hati kok. Nanti pas aku di warungnya aku pakai deh ya. Oh iya, nanti bilangin Bu Renata ya. Aku pergi, soalnya tadi pintunya kayak kunci gitu. Gak enak kan kalau aku masuk. Beres deh. Udah cepetan. Yaudah, dah. Hati-hati ya. Lo gak akan bisa kabur dari gue. Bentar lagi gue bakalan kaya lagi. Kenapa? Diam! Lepasin! Lepasin! Hei! Teriak guys! Di sini gak ada siapa-siapa! Ikut gue. Lo duduk sini! Lepasin! Lepas dari gue! Lepasin! Ini apa? Ini air. Bentar lagi gue bakalan buktiin lo itu duyung atau bukan. Siap? Udah siap? Andai aja tadi aku pakai keramuan nanti air sebelum berangkat. Aduh, habis deh riwayatku.